Alhamdulillah kita wonten pertemuan niko bergabung lagi nggih. Sebelum kita masuk ke Al-Mujib, yaitu Allah yang mengabulkan, kemarin sempat ada yang bertanya mengenai zakat mal. Saya sedikit akan mencoba menerangkan. Ada dua paling nggak kemarin yang saya coba rangkum. Pertama mengenai hak atau tentang yatim yang sudah balik tapi masih belum bisa paham dengan hitungan matematika atau belum hitungan dengan paham dengan zakat mal. Nah, yang wajib tapi dia sudah memenuhi nisab dan haulnya zakat, artinya sudah setahun dan melebihi dari ukuran zakat mal, yaitu 85 gram emas. Itu ternyata jawabannya adalah wajib zakat mal, tetapi yang membayarkannya adalah yang walinya. Dari mana? Ya dari datanya orang yang yatim tadi. Jadi tetap nanti diambilkan dari harta si yatim. Dan tetap banyak wajib karena itu sudah melebihi zakat, melebihi syaratnya 85 gram dan setahun dari hitungan hijriah. Itu sudah wajib untuk dikeluarkan zakat malnya. Yang pertama. Yang kedua, Pak, kalau tanah itu gimana? Tanah itu dizakati, wajib dizakati mal ketika profesinya adalah jual beli tanah atau jual beli rumah, properti developer. Nah, dia baru kewajiban zakat mal. Kalau cuma saya pengen menjual tanah karena butuh dan sebagainya, saya bukan berprofesi sebagai penjual atau jual beli, berarti saya tidak wajib zakat karena saya bukan berprofesi sebagai jual beli tanah atau developer. Jadi ketika saya cuma pengen menjual barang, berarti saya cuma menjual, bukan profesi saya, berarti bukan mendapatkan kewajiban zakat mal. Yang kedua, yang ketiga apa? Kemarin mengenai beliau adalah kebetulan adalah seorang developer. Nah, ketika sudah mencapai nisab dan haulnya, beliau tetap wajib mengeluarkan zakat mal seterjualnya tanah itu atau seterjualnya rumah itu. Artinya kapanpun beliau mendapatkan pembeli dan menjual barangnya, nah itu dihitung satu kali pembayaran. Nanti dihitung berapa lama beliau menunggu. Kalau setahun berarti ya setahun ketika terjual harus dikeluarkan zakat malnya. Kalau ternyata baru 2 tahun terjualnya, apa? Baru dikeluarkan setelah terjual dengan apa? Dikalikan 2 karena sudah 2 tahun berlalu. Karena kalau itulah ringannya atau fleksibelnya hukum Islam. Jadi nggak harus tahun sekali bayar, tapi dia dibayarkan ketika terjual barangnya. Berarti nggak harus ada kewajiban membayar di 1 tahun meskipun belum terjual, enggak. Tapi dibayar ketika terjual barangnya, baru diwajibkan untuk membayar zakat malnya. Nah, itu mengenai jawaban yang kemarin sempat saya tampung dan saya rangkum. Alhamdulillah, semoga bisa memberikan jawaban yang tepat. Nggih, monggo. Kan kalau kemarin senilai 85 gram emas ya. Terus kalau harga emas tiba-tiba naik pada uang itu nggak berupa emas, uang itu disimpan. Terus kalau harga emas sekarang naik, otomatis kalau itu enggak mencapai 85, itu gimana? Yang dijadikan patokan adalah emasnya. Emas boleh naik, dan ketika memang uangnya enggak serupa emas, bukan kena kewajiban. Jadi bukan karena dulu punya uang segini itu sama dengan 8 gram emas dulu, kan berubah kan, naik kan, berarti enggak mendapat kewajiban. Sama halnya gini Bu, misalnya setahun itu kita punya 85 gram emas gitu. Kok tadi 1 hari sebelumnya kita jual, berarti kita nggak wajib zakat mal. Karena apa? Setahun. Kalau nggak ada setahun berarti nggak ada kewajiban untuk mengeluarkan
zakat mal. Nah, tadi juga sama, ketika memang harga emasnya naik terus dan ketika itu ternyata nggak mencapai insafnya, tidak mencapai minimal harus zakat mal, jadi nggak pernah wajib zakat. Jadi lebih apa itu memudahkan dan memudahkan untuk yang menjadikan wajib enggaknya satu orang untuk zakat mal. Mantan? Ada yang mau nanya lagi tentang zakat mal dan sebagainya? Oke. Oke, monggo kita masuk ke dalam pembahasan mengenai Asmaul Husna yang Al-Mujib. Al-Mujib, ya kita akan coba lihat. Al-Mujib ini berasal dari kata ajaba, yujibu, ijabatan. Nah, mungkin mbah-mbah atau ibu-ibu sudah pernah dengar ya ijabah. Nah ini dari kata al-mujib, ijabah, diijabah, dikabulkan. Nah itu dikabulkan, ijabah. Yang artinya menjawab, memperkenalkan dan mengabulkan. Artinya adalah mengabulkan dan menjawab dan memperkenalkan. Dalam hal ini Allah menjawab, memperkenankan apa yang dimohonkan, apa yang menjadi doa para makhluknya. Dan ini apa Allah jawab di Quran. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni, berdoalah kalian semua nih pada aku Allah, astajib lakum, maka aku akan memberikan, memperkenalkan apa yang kamu minta. Ini sudah pasti. Allah tidak mungkin berbohong, Allah tidak mungkin berdusta. Ketika Allah mengucap sesuatu, maka itu pasti akan kejadian. Makanya kalau kita berdoa, kita yakini insya Allah Allah akan mengabulkan yang kita minta. Karena itu adalah sudah tertera di dalam Quran dan jelas-jelas ud'uni astajib lakum. Next. Ya, nah ini adalah satu beberapa makna yang kita bisa dapatkan di kehidupan kita. Allah itu sangat dekat dengan apa yang kita adain sekarang ini. Jadi makanya kita itu kalau bisa jangan sampai bosan, jangan sampai merasa kok aku kok dulu nggak pernah dikabulkan ya. Karena Allah itu kan punya caranya sendiri. Jadi meskipun begitu kan artinya kita adalah sesuatu yang kalau kita lihat bahkan Allah itu ada yang menjawabnya ada di arsy, ada di sana. Tapi kita juga tidak bisa menyebutkan saja seperti itu. Allah itu lebih dekat dengan diri kita dalam roh kita. Jadi Allah itu bisa sangat melingkupi di kehidupan kita. Bukan cuma bertahta dalam arsy, tapi Allah pun juga ada dalam nadi kita, dalam darah kita, dia muta dan sebagainya. Itu ada peran Allah di sana. Jadi itu artinya apa? Allah sangat dekat dengan kita. Dan tadi sudah disebut kan, ud'uni astajib lakum. Itu seakan-akan ayo minta padaku. Seakan-akan dia ada di dekat kita. Jadi semacam dia sebagai sahabat kita. Ayo, kau minta apa? Minta kepadaku, insya Allah atau aku akan mengabulkan doa. Artinya apa? Allah itu dekat dengan kita. Yang kedua, yakin bahwa doa kita akan dikabulkan. Kita mesti yakin karena Allah itu beserta persangkaannya. Berarti ketika kita menyangka bahwa Allah itu maha kuasa bisa mengabulkan, kita harusnya yakin bahwa Allah juga akan mengabulkan apa yang kita minta. Jangan malah aku nggak yakin ya, malah aneh malah benar nggak yakin, malah nggak jadi beneran. Karena apa? Kita mesti yakin doa kita dikabulkan. Apa? Karena apa? Doa itu pasti dikabulkan, mungkin dengan cara yang berbeda. Nah, ketika apa? Harapan dan optimisme ini artinya apa? Ketika seperti ini kita akan muncul harapan dan optimisme kita. Kita berharap pada Allah dan kita yakin dan optimis, jangan pesimis. Karena kalau pesimis ya sama aja kita nggak yakin dengan Allah. Padahal ketika kita nggak yakin dengan Allah, maka mungkin akan bertemu dengan apa yang kita yakini, yaitu tidak kejadian yang kita minta. Jadi kita mesti berhati-hati karena kadang-kadang nih kita bikin mau gini paling nggak bisa tenang,
Karena apa? Kadang-kadang berbeda sebaliknya kan. Jadi ketika kita pengen A, oh paling nggak dapat A ya bener nggak dapat 6 gitu. Jadi kita mesti optimis dan yakin bahwa insya Allah Allah akan memberikan apa yang kita minta. Next. Nah, bagaimana Allah mengabulkan doa? Pertama dikabulkan segera, yang kedua ditunda, yang ketiga diganti yang lebih baik. Allah caranya mungkin kita minta dengan cara dikabulkan segera. Artinya ketika kita minta motor dikasih motor, ketika kita minta mobil dikasih mobil, kita minta rumah dikasih rumah. Artinya Allah mengabulkan segera. Ini adalah cara Allah pertama. Yang kedua ditunda. Kita minta hari ini, ya Allah saya minta hari ini dapat mobil, ternyata dikasih Allah besok pagi atau besok bulan depan, tahun depan, atau kapan lagi. Yang penting apa? Ditunda sama Allah. Karena apa? Yakin pasti tapi ditunda. Tunggu. Artinya apa? Kita mesti menunggu dulu. Karena apa? Ternyata Allah mengabulkan karena ditunda dulu karena nggak hari ini, nggak segera, tapi nanti ya, nanti ya. Yang ketiga apa? Diganti yang lebih baik. Mungkin kita butuhnya mobil, tapi ternyata Allah ngasih apa? Ngasih motor. Diganti kenapa lebih baik? Mungkin kita yang inginnya mobil karena rumah kita sempit, mungkin kita yang kita butuhkan itu belum mobil tapi motor. Dulu mungkin, nah nanti setelah berkembang kita mungkin akan bisa mendapatkan mobil yang kita inginkan tadi. Yang penting Allah tahu yang lebih baik dengan apa yang kita inginkan. Tuh, next. Nah, ini yang menjadi rahasia Allah. Kenapa Allah kok bisa punya 3 itu? Kita ada yang nggak sabar. Nah, ini yang bahaya. Ketika nggak sabar, berarti dia berlaku hukum yang sebaliknya. Harusnya sabar, kok nggak sabar, berarti harus ditambah lagi sabarnya. Nah, gitu. Nah, ketika tadi apa? Diganti yang lebih baik. Allah tahu, sangat tahu bagaimana kita di dunia. Kita mungkin merasa bahwa kok Allah mungkin nggak adil ya, mungkin gitu. Tapi jangan lupa Allah tuh tahu sisi mana saja, bahkan tahu takdir sebagaimana apapun juga Allah tahu bahwa kamu nanti akan kasih ini seperti ini, bahkan detailnya pun Allah tahu. Berarti Allah jangan diragukan bahwasanya Allah itu yakin dan tahu pasti bagaimana nanti ke depannya. Jadi artinya apa? Kita mesti menerima takdir yang kita jalani. Jadi ketika kita menerima takdir kita akan merasa tenang, nyaman. Bagaimana hidup kita? Kok saya selama ini kok merasa kok ya tetap segini aja, nggak ada apa-apa, nggak ada penghidupan dan lain sebagainya. Tenang Bu. Orang yang beriman itu memang tidak mudah menjalankan ujian di dunia ini. Kita mungkin bisa melihat